Nyiwangi. Nyiwangi adalah nama julukan seseorang yang memiliki nama asli Maesara, yang biasa dipanggil Sarah. Seorang wanita yang sangat cantik jelita berasal dari Suwarna Dwipa, yang artinya Pulau Emas, yang kini lebih kita kenal dengan nama Pulau Sumatera. Karena kejamnya perlakuan dari para penjajah, dia pergi kabur dari tempat tinggalnya ke berbagai tempat. Hingga akhirnya dia tinggal di suatu tempat bernama Batavia, atau yang kita kenal saat ini dengan Jakarta. Banyak lelaki yang ingin menikahi Nyiwangi, dan akhirnya Nyiwangi membuka hati untuk satu pria yang bernama Jaka. Setelah menikah, Nyiwangi sering mendapatkan fitnah atau cacian dari warga sekitar tempat tinggalnya sesaat ini. Dan perlakuan mereka membuat Nyiwangi tewas secara mengenaskan. Kejamnya para penjajah di Suwarna Dwipa. Pulau Suwarna Dwipa adalah sebuah pulau yang sangat indah. Pulau yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, dan hasil alam pun dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari bagi para penduduk di Suwarna Dwipa, baik dari hasil darat maupun laut. Para penduduk hidup secara rukun dan sejahtera. Walaupun jarak rumah antar penduduk di sini cukup berjauhan dan jauh dari pusat pemerintahan kerajaan, para penduduk masih bisa mempertahankan kesejahteraannya. Sampai suatu ketika bangsa asing pun mulai masuk ke sini, dengan iming-iming membantu kondisi perekonomian warga dan lalu mengajaknya berbisnis hingga memperkerjakan beberapa pribumi sebagai kaki tangannya secara langsung untuk melancarkan semua hal yang diperlukan mereka di sini. Hingga akhirnya bangsa asing pun mulai merampas satu persatu milik warga, mulai dari pekerjaan, hak manusia, hingga kehidupannya pun dirampas oleh mereka. Dan bila ada yang tidak menuruti, para penjajah akan membawa ke pengadilan yang mereka buat dan menghakimi para pribumi. Bahkan banyak juga kejadian pribumi langsung dihakimi oleh para penjajah, hingga nyawa pribumi pun mengelayang. Di pulau tersebut ada sebuah desa yang bernama Desa Andalas. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pantai, tapi tidak jauh juga dari daerah pegunungan. Di dekat arah ke hutan terdapat sebuah rumah yang tidak terlalu besar, yang dihuni oleh Pak Syarif dan istrinya yang bernama Zubaidah. Mereka memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah Saleh, dan adiknya yang bernama Maesara. Maesara atau yang biasa dipanggil Sarah adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Ia adalah gadis yang sangat cantik dan menjadi kembang desa di tempat tinggalnya. Keseharian Sarah selalu membantu ibunya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Sedangkan Saleh, kakaknya Sarah, selalu membantu bapaknya pergi mencari ikan ke laut. Di sela-sela kesibukannya, Sarah memiliki sebuah aktivitas yang sangat ia gemari, yaitu mengurus tanamannya. Terlihat dari tampak depan halaman rumahnya dihiasi berbagai macam bunga, dan Sarah sangat menyukainya. Namun bunga favoritnya adalah bunga melati, dan ia sangat menyukai warna putih.
Biasanya di desa Andala segadis seusia Sarah sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Namun berbeda dengan orang tua Sarah. Ia memberikan pilihan kepada Sarah untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Bahkan saat kaum bangsawan ingin meminangnya, orang tua Sarah tidak memaksanya untuk menerima lamaran tersebut. Sarah hidup dengan sangat sederhana. Orang tuanya tidak memiliki harta yang banyak, namun mampu untuk menghidupi keperluan sehari-hari keluarganya. Pada suatu malam, Bu Jubaidah dan Sarah hanya berdua di rumahnya, sedangkan Syarif dan Saleh belum pulang melaut. Biasanya mereka sudah pulang bila setelah 3 atau 4 hari mencari ikan. Dan ini sudah menginjakan hari ke-7 dari awal kepergian Pak Syarif dan Saleh pergi. Dalam keadaan cemas dan khawatir, tak lama terlihat sebuah obor menyala dari balik rimbunnya pepohonan. Itu adalah Pak Syarif yang berjalan sambil dipegangi oleh Saleh. Wajah Pak Syarif terlihat sangat pucat. Dengan segera, Bu Jubaidah dan Sarah menghampiri mereka dan membantu Pak Syarif untuk masuk ke dalam rumah. Tidak biasanya, Nak, ayah dan kakakmu pergi melaut sampai 7 hari. Bu Jubaidah membuka pembicaraan dengan Sarah. Iya, Bu. Sarah khawatir dengan ayah dan kakak. Semoga saja mereka cepat pulang ya, Bu. Jawab Sarah kepada ibunya. Amin. Sambil menunggu ayah dan kakakmu pulang, kita harus terus berdoa meminta keselamatan agar ayah dan kakakmu cepat pulang dengan keadaan selamat ya, Nak. Sambil Sarah dan ibunya memberi perawatan kepada Pak Syarif, Saleh menceritakan kejadian di laut, bahwa saat itu setelah hasil tangkapan ikan sudah cukup banyak, tiba-tiba ombak berubah menjadi kencang dan disertai oleh badai yang sangat besar. Mereka terombang-ambing di laut sampai beberapa hari, dan karena kejadian itu, tidak sedikit hasil tangkapannya yang jatuh ke laut. Bahkan, Pak Syarif sempat terjatuh ke laut. Namun tak lama diselamatkan oleh Saleh menggunakan tambang yang ada di kapal. Namun setelah keesokan hari, Pak Syarif tampak pucat dan badannya meriang sampai sekarang. Malam pun sudah berlalu, dan saat pagi hari, keadaan Pak Syarif semakin parah. Ibu Jubaidah meminta Sarah untuk menjual sebagian hasil tangkapan ayah dan kakaknya itu ke pasar, dan sebagian lagi untuk dimasak saja di rumah. Perjalanan dari rumah Sarah menuju pasar cukup jauh. Ia harus berjalan menyusuri samping hutan dan jalan setapak yang biasa dilalui oleh keluarga Pak Syarif atau warga yang lain. Perjalanan ini bisa memakan waktu sampai 2 jam. Setelah sampai di pasar, ia langsung menjual ikan-ikan tersebut ke pedagang yang biasa membeli hasil tangkapan ayahnya. Karena ikan yang ia jual kali ini sedikit, Sarah hanya mendapatkan uang yang sedikit. Sedangkan ia sedang memerlukan uang yang lebih banyak karena ayahnya yang sedang sakit dan kakaknya yang masih belum sepenuhnya kuat untuk kembali mencari ikan. Sudah lama kita tak berjumpa, Sarah. Kemana ayahmu? Apakah kamu datang sendirian? Ucap pedagang itu bertanya kepada Sarah. Iya, Pak. Sarah datang sendiri. Ayah sedang sakit dan ibu meminta Sarah untuk menjual ikan ini. Kemarin saat ayah dan kakak pergi melaut, ombak tiba-tiba sangat kencang
disertai juga badai, Pak. Ayah sempat terjatuh ke laut dan diselamatkan oleh kakak. Tapi setelah itu ayah sakit sampai sekarang. Oh, begitu. Pantas saja ikan yang Sarah bawa tidak sebanyak seperti biasanya. Semoga ayahmu cepat sehat kembali ya, Sarah. Iya, Pak, terima kasih. Sarah izin pamit karena harus membeli keperluan untuk ayah. Iya, Sarah. Sebaiknya Sarah cepat pulang sebelum malam, karena di hutan masih berbahaya dan cukup seram, ucap pedagang itu kepada Sarah. Sarah pun membeli beberapa keperluan untuk sehari-hari di rumah di pasar. Tak lupa juga membeli buah-buahan untuk ayahnya, dan langsung berjalan pulang karena hari sudah sore. Namun saat memasuki sisi hutan, hujan turun dengan sangat deras, dan terpaksa Sarah pun berteduh terlebih dahulu di bawah pohon besar. Cukup lama Sarah berteduh, hingga langit pun mulai gelap. Sedangkan hujan masih cukup deras mengguyur tempat ini. Dengan terpaksa Sarah melanjutkan perjalanannya karena takut bertemu hewan buas, apalagi sampai bertemu hal-hal menyeramkan seperti yang diucapkan pedagang tadi di pasar. Beruntungnya Sarah tidak bertemu hewan buas atau ditampakkan oleh hantu di hutan. Walaupun saat berjalan tadi, dia mendengar suara-suara cekikikan yang entah dari mana asalnya itu. Namun Sarah tidak memperdulikannya dan tetap melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, kondisi Pak Sari pun terlihat semakin parah. Ditambah sekarang Saleh juga mulai merasa lemas dan sakit. Sarah dan ibunya bingung karena ayah dan kakaknya harus dibawa berobat secepatnya ke kota. Sedangkan saat ini mereka tidak memiliki uang yang cukup. Pada keesokan harinya, saat pagi hari Sarah sudah keluar rumah untuk mencoba meminta tolong atau meminjam uang ke salah satu juragan yang ada di desa Andalas. Namun usahanya itu tidak membuahkan hasil, dan Sarah pun pulang dengan tangan hampa. Saat di jalan menuju kembali ke arah rumahnya, Sarah bertemu dengan seorang laki-laki keturunan bangsawan kaya raya bersama dengan pengawalnya yang tempo hari ingin menikahinya. Sarah, apakah benar ayahmu sedang sakit setelah pulang melaut? Saya mendengar kabar dari beberapa pedagang di pasar kemarin, ucap laki-laki tersebut bertanya kepada Sarah. Iya, ayah sakit sepulang dari laut dan Kak Saleh pun sekarang sakit, jawab Sarah kepada laki-laki itu. Lalu, mengapa ayah dan kakakmu tidak segera dibawa ke kota untuk diobati? Kami tidak punya cukup uang sekarang. Sarah mencoba meminta tolong untuk meminjam uang kepada juragan tapi tidak diberi, jawab Sarah kembali kepada laki-laki itu. Seakan mendapatkan kesempatan, laki-laki itu menawarkan kesepakatan kepada Sarah bahwa ia akan memberinya uang untuk pengobatan ayah dan kakaknya. Namun sebagai gantinya Sarah harus mau menikah dengannya. Tentu saja Sarah tidak mau dengan tawaran kesepakatan yang laki-laki itu tawarkan. Namun Sarah tetap menjawab ucapan laki-laki itu dengan secara baik-baik dan sopan. Tetapi laki-laki itu seolah tidak terima dan kesal. Dia langsung pergi meninggalkan Sarah tanpa mengucapkan salam seperti sebelumnya saat tadi bertemu.
Saat sampai di rumah, Sarah sangat kaget karena di depan rumahnya ada penjajah beserta para prajuritnya dengan beberapa warga laki-laki yang diikat tangannya untuk dijadikan pekerja secara paksa. Karena saat itu, para penjajah sedang melakukan penggalian tambang emas di gunung arah barat. Saleh yang sedang sakit pun dipaksa oleh para penjajah untuk bekerja di tambang. Awalnya, Pak Syarif pun dipaksa untuk dibawa ke tambang emas itu, tapi dihalangi oleh Bu Jubaidah dan Saleh karena kondisinya sedang sakit parah. Itulah resiko para pribumi. Bila mereka tidak mau menyetorkan, maka laki-laki yang ada di rumahnya harus mau ikut bekerja di tambang. "Ayah, Ibu, ada apa ini?" ucap Sarah kepada ayah dan ibunya. "Ayah dan kakakmu akan dibawa secara paksa oleh mereka untuk dipekerjakan di tambang. Ibu sudah berusaha menghalanginya dengan Saleh, dan Saleh membuat keputusan untuk dia saja yang pergi ke tambang. Jangan dengan ayah, karena ayah sedang sakit parah." Bu Jubaidah pun menjawab pertanyaan Sarah. "Oh, ternyata kalian memiliki anak yang cantik," ucap penjajah itu sambil mengeluarkan senyumnya yang jahat kepada Sarah. "Apa maumu?" spontan Pak Syarif bertanya dengan nada suara yang marah. "Tenang Pak Tua, kita bisa membicarakan semua ini baik-baik. Bagaimana bila kita membuat kesepakatan? Aku tidak akan membawamu ke tambang, tapi sebagai gantinya, anak perempuanmu akan aku bawa untuk aku jadikan selirku." Sarah pun segera menghampiri ayah dan memeluknya sambil bersembunyi. Sarah bersembunyi di balik tubuh ayahnya yang sedang sakit. "Dasar biadab, kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu mau," ucap Pak Syarif kepada penjajah itu. "Tentu saja aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan." "Hahaha. Hei, kalian jangan diam saja. Bawa perempuan itu dan ikat di keretaku." Mendengar perintah dari atasannya, salah satu prajurit pun langsung menuruti perintahnya. Pak Syarif dan Bu Jubaidah menghalangi prajurit itu untuk membawa Sarah. Melihat kejadian ini, Saleh tidak tinggal diam. Walaupun kedua tangannya sudah diikat, dia berlari ke arah penjajah itu yang sedang tertawa karena Sarah akan dibawa dan dijadikan selirnya. Namun prajurit lainnya dengan sigap menjaga penjajah itu. Tanpa ada perintah dari si penjajah, salah satu prajurit itu menembak Saleh dari belakang karena ditakutkan akan mencelakai atasannya itu. Keadaan seketika menjadi hening, dan pandangan semua orang kini bertuju kepada Saleh yang terjatuh dengan bersimpah darah di tubuhnya. Sarah berhasil melepaskan diri dari pegangan prajurit tadi, dan dia segera berlari ke arah Saleh. Sarah hanya bisa menangis sambil memeluk kakaknya yang sedang sekarat ini. Dan di belakangnya ada si penjajah itu berdiri sambil tertawa melihat keadaan Saleh saat ini. Bu Jubaidah menangis histeris di depan rumahnya karena melihat anak sulungnya ditembak oleh prajurit penjajah itu. Pak Syarif yang hendak berlari mengejar Sarah menghampiri Saleh. Dia ditendang oleh prajurit yang memegangi Sarah tadi. Penjajah itu kemudian menjambak rambut Sarah
dan memerintahkan prajurit lainnya untuk segera membawa Sarah dan menghabisi Saleh. Mendengar perkataan itu, spontan Pak Syarif memerintahkan Sarah untuk pergi meminta bantuan kepada pamannya, yaitu adik Pak Syarif yang rumahnya berada di tengah hutan, di sebuah tempat yang jarang dilalui oleh warga. Pak Syarif kemudian mengambil pisau di dekat tanaman yang ada di bawah. Ia menusuk ke bagian kaki, kemudian tubuh dari prajurit yang menendangnya tadi. Pak Syarif mengambil senjata milik prajurit itu dan menembakkan ke arah penjajah, namun meleset. Sarah kemudian melarikan diri dan tak ada prajurit yang mengejarnya, karena sekarang mereka fokus dengan Pak Syarif. Tak mau berlama-lama, penjajah itu menyuruh beberapa prajurit untuk menghabisi keluarga Pak Syarif dan membersihkannya, dan memerintahkan sisanya untuk pergi ke tambang. Dan dari jauh, Sarah melihat keluarganya dihabisi dan dari kejauhan, Sarah melihat keluarganya dihabisi dengan keji oleh prajurit penjajah itu. Tetapi Sarah tidak bisa berbuat apa-apa. Sarah berlari sambil menangis ke dalam hutan untuk mencari rumah pamannya. Sarah sudah lama sekali tidak pernah mengunjungi pamannya. Terakhir kali dia ke sini diajak oleh ayahnya saat dia masih kecil. Berbeda dengan Pak Syarif, adiknya ini memilih tinggal di tengah hutan sendirian. Karena sedari muda dulu dia memilih untuk pergi menjauh dari warga dan keluarga, karena ia ingin fokus mendalami ilmunya. Ia biasa dipanggil Dalang oleh warga sekitar. Singkat cerita, hari pun sudah gelap dan Sarah masih belum menemukan keberadaan rumah pamannya itu. Sarah kelelahan dan ia sekali-sekali berhenti untuk beristirahat. Ia masih menitikkan air mata karena keluarga yang ia sayangi kini semua tidak bernyawa. Saat dia beristirahat di bawah pohon besar, samar-samar Sarah mendengar suara Kak Saleh memanggil namanya. Sarah sempat mencari asal suara itu. Namun setelah didekati, sumber suaranya selalu berpindah-pindah. Sarah pun teringat bahwa Saleh, ayah dan ibunya sudah meninggal. Ia pun kembali mencari rumah pamannya sambil masih mengingat-ingat jalan menuju ke sana. Beruntungnya malam ini cahaya dari bulan bisa menerangi jalan Sarah di hutan. Namun, karena terangnya cahaya bulan juga, ia dinampakkan oleh makhluk-makhluk menyeramkan. Di atas pohon, ada kuntilanak yang sedang memperhatikan Sarah sambil cekikikan menertawakannya. Kuntilanak ini tidak hanya satu, melainkan sangat banyak. Tentu saja Sarah takut dengan keadaan ini. Namun, ia tetap harus melanjutkan berjalan mencari rumah Pak Dalang. Hingga saat di depan ada sebuah pohon yang sangat besar dan usianya sudah sangat tua. Di balik pohon muncul sosok makhluk hitam yang tinggi besar, dengan rambut yang sangat panjang dan berantakan, kukunya yang sangat panjang dan taringnya yang panjang hampir ke sekitar dadanya. Mata makhluk itu merah menyala. Sarah sangat ketakutan melihat makhluk itu. Ia hanya bisa terdiam dan tidak bisa bergerak sekarang. Makhluk itu semakin menunjukkan wujudnya dari balik pohon besar itu. Sarah hanya bisa membaca doa-doa yang ia bisa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan sambil menutupkan matanya.
Setelah selesai membaca doa, Sarah membuka matanya dan makhluk itu sudah tidak ada. Ia mencoba melihat ke sekeliling, namun makhluk itu tidak terlihat. Dan kini ia mulai bisa melangkah kembali. Namun kali ini di balik semak-semak terdapat sosok makhluk yang cukup aneh, sedang berlari-lari memutari sekeliling Sarah. Makhluk itu bertubuh seperti anak kecil, namun rambut panjangnya yang hanya sedikit dan jarang-jarang, mukanya sudah sangat tua. Dan ia sangat bongkok, tapi berlari dengan sangat cepat. Sarah mencoba segera pergi dan mulai kembali berlari. Tapi ia malah lari melewati ke arah pohon besar itu. Dan setelah melewati pohon besar itu, Sarah terjatuh karena kakinya tersangkut akan pohon. Makhluk anak kecil tua itu tidak terlihat. Dan tiba-tiba ada suara mengeram yang sangat seram dari atas. Dan saat Sarah menoleh ke atas, ternyata itu adalah sosok makhluk hitam besar yang tadi. Ia tampak melayang dari atas ke bawah, ke arah Sarah dengan posisi tangannya yang seolah siap untuk menangkap atau bahkan mencekik Sarah. Sarah yang ketakutan pun hanya bisa menutupi pandangannya dengan kedua tangan. Hingga akhirnya Sarah pun tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Sarah terbangun di sebuah rumah gubuk. Dia terbaring di atas tikar, dan tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Sarah pun mencoba bangun dan mencari tahu siapa pemilik rumah ini. Tetapi dia tidak menemukan siapa-siapa di dalam rumah. Dan saat dia keluar, di teras ada seorang bapak-bapak yang sedang duduk dengan posisi yang sedang bermeditasi. Ternyata itu adalah Padalang, pamannya Sarah. Tubuhmu masih lemas, Maisarah. Istirahat saja dulu di dalam kamar, ucap Padalang kepada Sarah. Tapi bagaimana saya bisa ada di rumah paman? Seingat Sarah, semalam Sarah masih di hutan. Paman merasakan perasaan yang sangat takut semalam dari sini. Paman segera ke hutan dan melihat kamu terjatuh karena kakimu nyangkut di akar pohon. Paman sudah mengusir makhluk-makhluk yang mengganggumu di hutan semalam. Apa yang membuat kamu datang ke sini, Maisarah? Ucap Padalang kepada Sarah yang sambil duduk di sebelah Padalang. Sarah pun menceritakan semuanya kepada pamannya itu, dari awal kejadian sampai ayah, ibu, dan kakaknya dibunuh oleh penjajah. Mendengar cerita dari Sarah, Padalang pun memuncak amarahnya. Dan dia berniat untuk membalas dendam kepada penjajah itu. Tapi sekarang dia harus merawat dulu keponakannya ini sampai benar-benar kembali lebih sehat, baik fisik maupun mentalnya. Sarah tinggal beberapa hari di rumah pamannya. Dan pada hari terakhir Sarah tinggal, Padalang memberikan arahan agar dia sebaiknya pergi dari tempat ini, karena bila tetap di sini akan membahayakan keselamatannya. Juga dia akan selalu teringat-ingat kejadian beberapa hari yang lalu. Padalang menyuruh Sarah untuk pergi ke Pulau Jawa. Pada saat pagi hari,
akan ada kapal besar pedagang yang akan berlayar ke pelabuhan Sunda Kelapa. Untuk jalan menuju ke pelabuhan, Sarah harus berjalan sendirian ke sana. Sarah dibekali sebuah pusaka berbentuk liontin yang sangat cantik. Pusaka ini bisa membuat Sarah tidak terlihat dari siapapun saat Sarah menginginkannya. Padalang memberikan dan mengajarkan beberapa bacaan untuk menggunakan pusaka tersebut. Dan pusaka ini akan membuat sosok-sosok makhluk halus ketakutan kepada orang yang memakainya. Namun, Sarah tidak bisa menggunakan kekuatan pusaka itu terlalu lama, karena tentu akan ada konsekuensinya. Perjalanan Sarah dari sini menuju ke pelabuhan memang cukup jauh, tetapi ia akan dituntun oleh suatu sosok makhluk penjaga padalang agar lebih cepat sampai ke sana. Sarah pun mengerti akan maksud dari pamannya ini, dan padalang pun bilang bahwa saat Sarah mulai pergi dari sini, dia akan menyerang penjajah itu. Namun, dia bukan ingin menyerangnya secara langsung, melainkan menggunakan santet. Sarah sangat terkejut mendengar ucapan pamannya itu. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena di sisi lain Sarah pun memiliki dendam kepada penjajah itu, termasuk kepada para prajuritnya itu. Setelah semuanya sudah siap, tak lupa Sarah menggunakan pusaka liontin pemberian pamannya. Sarah pamit kepada pamannya, dan kemudian mulai berjalan mengikuti sosok makhluk yang diperintahkan padalang itu untuk mengantar dan menjaganya sampai ke pelabuhan. Saat melewati hutan, Sarah melihat kembali pohon besar yang sangat tua itu, tempat di mana ia melihat sosok menyeramkan di baliknya. Dan benar saja, ketakutan Sarah kini terbukti, karena dari balik pohon itu, sosok makhluk yang Sarah takutkan mulai menampakkan tubuhnya. Namun ada yang aneh kali ini. Sosok ini seperti menjauh dari Sarah, dan hanya melihatnya saja dari kejauhan. Begitupun sosok-sosok makhluk lain penghuni hutan ini. Tidak berani mengganggu bahkan mendekati Sarah, karena para makhluk itu tidak berani kepada orang yang memakai pusaka liontin itu. Sarah masih berjalan dengan sedikit tergesa-gesa, karena dia takut kapal yang dimaksud pamannya itu sudah pergi. Saat akan keluar hutan, sosok penjaga yang diperintahkan padalang memerintahkan Sarah untuk membacakan apa yang sudah diajarkan padalang kepadanya, agar tidak terlihat oleh penduduk sekitar, dan termasuk tidak terlihat oleh para penjajah maupun para prajuritnya. Sarah berjalan dengan tenangnya, hingga ia pun sampai di pelabuhan. Sosok itu menunjukkan kapal yang dimaksud oleh padalang, dan memerintahkan Sarah untuk melepaskan efek kekuatan pusaka ini saat sudah berada di kapal. Sarah menurutinya dan langsung mulai berjalan ke kapal itu. Namun saat baru beberapa langkah, Sarah pun berbalik. Tapi sosok yang menjaga dan mengantarnya ke sini sudah tidak ada. Tak mau berlama-lama, Sarah pun segera naik ke kapal itu. Setelah Sarah berada di kapal, ia melepaskan efek pusaka itu. Dan tidak ada orang yang curiga atau heran mengapa Sarah bisa ada di kapal ini, hingga Sarah pun sampai di pelabuhan Sunda Kelapa. Namun setelah sampai di sana, ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya.
Ia hanya bisa mengikuti firasatnya saja untuk pergi kemana dan akan melanjutkan hidup seperti apa. Mengingat kini ia hanya tinggal sendirian. Tak ada lagi ayah, ibu, dan Kak Saleh. Bahkan dengan pamannya Pak Dalang pun sudah berpisah. Sarah hanya bisa berharap kekejaman ini segera berakhir dan mereka para penjahat mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat selama ini.